Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar, yaitu tentang pengurutan dan pencarian. Dan seperti yang dilihat pada layar ini, saya telah membuat sebuah program di mana ada memasukkan data, insert data, kemudian ada pengurutan, dan saya menggunakan pengurutan bubble sort. Kemudian ada juga program untuk mencari posisi eh, data dalam data yang telah terurut. Untuk pertamanya, saya akan menjalankan program ini terlebih dahulu. Nah, contohnya kita masukkan sebuah angka sekitar 10 ya. Nah, ini misalnya sudah ada angka yang kita masukkan ada 12, 43, 5, 65, 7, 98, 4, 7, 6, 2, 6. Kemudian akan kita tekan tombol naik, maka dia akan terurut naik dari yang kecil hingga terbesar. Apabila kita tekan yang turun, maka akan terurut dari yang kecil hingga terbesar. Nah, apabila kita menekan ini kan akan hilang data sebelumnya, padahal dengan turun ini. Dan kita ke pencarian, kita akan mencari sebuah data yang ada di data terurut ini. Misalnya kita cari angka 5, maka akan ditampilkan dia berada di indeks kedua di elemen ketiga. Kan benar nih, ini indeks 0, 1, 2, berarti benar indeks kelima dan di elemen ketiga. Contohnya yang lain, kita cari 43. Dia berada di indeks 6 di elemen ketujuh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di indeks ke-6 di elemen ke-7. Kemudian apabila yang kita cari tidak ada di dalam data ini, maka dia akan menampilkan sebuah pesan data tidak ditemukan. Nah, setelah itu apabila kita ingin membersihkan semua yang ada di listbox sama di edit ini, kita bisa menekan tombol bersihkan ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kodenya. Yang pertama di kode globalnya, di apa istilahnya, deklarasi globalnya. Di sini kita mendeklarasikan i, y sama data yang bernilai 100. Kemudian kita mendeklarasikan integer x sama dengan 0, integer n sama integer cari. Selanjutnya kita akan masuk ke button masukkan. Di dalam button ini, dalam tombol ini, kita mendeklarasikan y itu sama dengan string to integer. Mengapa kita mendeklarasikan string to integer? Karena tipe awal data di dalam C++ Borland Boulder ini adalah string. Karena kita ingin memasukkan sebuah angka di dalam kotak ini, maka kita akan mendeklarasikannya dari string to integer. Berarti kita mengubah tipenya dari string menuju integer di edit 1 melalui teks kan. Kemudian nilai data x-nya, array-nya itu sama dengan y. X sama dengan x tambah 1 yang menandakan bahwa indeks setelah kita masukkan akan terus bertambah, dan nilai n ini adalah jumlah datanya akan bertambah juga. Kemudian dari edit ini kita akan memasukkan nilai yang telah kita masukkan itu ke listbox 1 itemnya. Kita add y-nya itu nilai y ke dalam ini kotak ini. Setelah kita memasukkan tekan masukkan ini, dia akan membersihkan di kotak edit 1 nih, clear. Oke, selanjutnya kita akan ke tombol pengurutan. Nah, dalam pengurutan ini saya akan menggunakan bubble sort. Dalam bubble sort dia akan melakukan perulangan. Dia akan membandingkan dua angka secara terus-menerus hingga pengurutannya selesai. Nah, dan ini adalah pengulangan pertama untuk membandingkan dua angka. Apabila nilai array B kecil dari array A, data A, maka kita deklarasikan integer C, di mana ini adalah program pertukaran tempatnya. C sama dengan data A, kemudian data A itu kita ubah posisi menjadi data B itu kita ubah menjadi C. Itu akan merubah posisinya. Kemudian untuk perulangan for integer y sama dengan 0, y kecil x ditambah y plus plus, ini adalah program untuk menampilkan hasil pengurutannya ke dalam listbox 2 ini dengan meng-add data y-nya. Sama halnya dengan yang turun, programnya sama, tapi yang membedakan adalah tandanya. Tanda ini, apabila naik dia tandanya kecil,
kalau turun dia tandanya besar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tombol pencarian ini. Nah, di tombol pencarian ini sama halnya dengan yang memasukkan tadi, kita akan mengubah y string to integer karena yang seperti saya bilang sebelumnya, dia itu awalnya tuh bertipe string, sehingga harus kita ubah ke integer terlebih dahulu di kotak edit 2. Setelah itu, mengapa saya membuat list box clear ini nanti akan saya jelaskan di akhir. Selanjutnya kita deklarasikan lagi data x itu sama dengan y. Sebetulnya di global juga bisa tadi ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian deklarasikan cari itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini adalah melakukan perulangan untuk mencari setiap data tadi. Mencari di setiap data. Apabila data yang kita cari itu sama dengan data yang ini, maka cari sama dengan 1, yang artinya itu benar. Kemudian akan di listbox 3 akan di add i. Ini adalah array-nya. Sedangkan di listbox 4 items add i tambah 1. I tambah 1 ini adalah elemennya, dan i ini adalah indeksnya maksud saya tadi ya. I tambah 1 ini adalah elemennya. Dan apabila ini akan dilakukan pencarian terus-menerus hingga dia ketemu, makanya nanti bisa ditampilkan di listbox 3 dan listbox 4. Nah, apabila data yang tidak kita temukan tadi, maka cari itu sama dengan 0, bukan sama dengan 1. Maka akan timbul pesan show message data tidak ditemukan. Mengapa saya membuat listbox 3 clear dan listbox 4 clear? Jadi setelah kita memasukkan pencarian ini, akan timbulkan di listbox 3 sama listbox 4 supaya dia tidak bertambah ke bawah. Jadi dia dihapus jadi pas kita menekan ini, dia akan menghapus data sebelumnya. Sehingga yang data sebelum yang kita cari itu bisa hilang dan diganti sama yang baru. Akan saya coba ulang lagi. Nah, misalnya kita coba 5 aja ya, yang terakhir. Nah, naik. Kan dia akan download 2, 5, 8, 4, 3, 6, 7. Jadi dia membandingkan lagi 2, 4, 3 membandingkan kan lebih kecil yang 2. Maka yang 2 ini akan tetap posisinya. Sedangkan 43 bandingkan sama 5. 43 kan bandingkan sama 5 berarti pindah posisi nanti. Jadi 2, 5, 43. Dan 43 ini akan dibandingkan lagi dengan 67. Berarti tetap kan jadinya 2, 5, 43, 67. 67 ini dibandingkan sama 8. 8 ini tetap berubah posisi jadinya. Jadinya 2, 5, 4, 3, 8, 6, 7. Kita ulang dari awal lagi. 2 sama 5 tadi sudah kan, sampai 43. Itu baru 43 sama 8 lagi. Baru diubah dibandingkan lagi. Ternyata 8 itu lebih kecil dari 43. Yang berubah posisinya lagi. 8 pindah ke tengah. Makanya jadinya 2, 5, 8, 4, 3, 6, 7. Nah, diulang lagi. Apakah sudah? Baru dia sudah kan gitu. Dan kalau yang mencarinya, misalnya kita cari 5 kan, 2, temui indeks 0. Jadi dia dicarinya di tes kira yang di pertama sudah ketemu. Ternyata dia terletak di indeks 0 di elemen ke-1. Kemudian kita cari angka 8 misalnya nih. Nah, ternyata dia terletak di indeks 2 elemen 3. Jadi dibandingkannya lagi. 2 tidak sama dibandingkan 5. Tidak sama, 8 ketemu sama. Bukan dia di indeks 2 di elemen ke-3. Apabila misalnya 3 nih kita cari, data tidak ditemukan karena dia sudah membandingkan semua, ternyata tidak ada data yang sama, maka datanya akan tidak muncul pesan data tidak ditemukan. Nah, setelah kita memakai ini, kita bisa menekan membersihkan supaya kita dapat mengganti data yang baru. Di tombol dibersihkan ini, saya juga membuat list box 1, 2, 3, 4 clear sama edit 2 clear. Kemudian X kembali menjadi 0 dan N kembali menjadi 0. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.